Kami jadikan perkataan-perkataan lagu ini iman kami ketika menghadapi sesuatu yang tidak kami tahu. Contohnya masa depan Tuhan, ataupun masa lalu yang masih blurry, masa sekarang yang belum menentu. Di usia ini, usia transisi, ketika kami masih muda maupun belum tua, tidak muda maksudnya tidak muda maupun tidak tua, hamba berdoa, visi tidak menjadi kabur. Ingatkan kami bahwa Tuhan belum kelar. Ada beberapa hal dalam hidup kami yang Tuhan taruh di dalam gigi netral. Tunggu waktu, semuanya indah pada waktunya. Beri kami hikmat, berikan firman yang spesifik kepada umat-Mu Tuhan. Hingga bukan hanya menjadi jawaban, tapi jadi visi hidup mereka. Terima kasih Bapa. Hamba tidak mampu, tidak sanggup. Kau yang urapi aku, Kau urapi kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, beri tepuk tangan untuk Tuhan sekali lagi. Silakan duduk. Ambil Alkitab Anda, buka dengan saya di Kisah Rasul pasal 7. Saya beri judul khotbah saya ini, Tuhan belum kelar. Saya rasa saya harus bicara ini kepada Anda, suatu firman yang spesifik. Tuhan belum selesai, Tuhan belum kelar. Kisah Rasul pasal 7 ayat 23. Kita akan belajar dari seorang hamba Allah bernama Musa. Setelah selesai ibadah auge tadi, saya bicara tentang menjadi penjala manusia. Waktu saya turun ke bawah, Roh Kudus berbicara. Saya ditunjukin sama Tuhan sebuah impresi, bukan penglihatan. Gigi netral, mobil setir manual. Tuhan bilang sama saya, sampaikan pada umatku, beberapa memang aku netralkan hari ini, beberapa sudah jalan. Yang dinetralkan jangan kecewa putus asa, sekalipun mereka belum tahu arah kemana. Aku belum kelar, jangan tutup buku. Aku belum selesai, jangan menyerah. Jangan berkata kalah, jangan trauma. Tetapi tetaplah percaya, berharap sama Tuhan. Aku adalah Allah yang sabar. Aku punya waktu untuk segala sesuatu. Tuhan adalah Tuhan yang prioritas. Dia ngerti angka 1, 2, 3. Dia tahu yang mana harus datang terlebih dahulu dalam hidup kita. Saya merasa apa yang saya sampaikan ini pesan akan beberapa profetik sekali dalam keadaan Anda di mana Anda berada saat ini dalam kehidupan. Termasuk saya. Kalau Anda dan saya mengira kita sudah sampai, salah sekali. Tuhan belum apa-apa dengan kita. Mari sekarang kita lihat Musa. Kita akan mengalir saja. Jadi ayat-ayat tertentu saya berhenti. Kita berhenti di sana. Saya kadang-kadang lupa, ingatkan saya. Di mana saya berhenti. Pada waktu, sudah dapat Kisah Rasul 7 ayat 23. Musa, Tuhan belum kelar ya. Pada waktu Musa berumur 40 tahun, timbullah keinginan dalam hatinya untuk mengunjungi saudara-saudaranya, yaitu orang-orang Israel. Menurut saya niat hati yang mulia lah ya. Timbul keinginan dalam hati untuk mengunjungi saudaranya, yaitu orang Israel, karena dia adalah Prince of Egypt. Atau dia seorang pangeran Mesir. Dia kepingin ketemu sama Tongpao atau sesama bangsa. Pingin sekali. Pingin reuni gitu loh. Dengan tujuan lepas kangen. Apa salah? Nggak salah. Niat baik di dalam hati bahkan mulia. Cuman kalau kita lihat ke bawah ya, kita kan pelajari satu hal. Kadang-kadang loh ya, ini yang membuat banyak orang kecewa dengan Tuhan atau dengan kehidupan atau dengan diri sendiri. Ini yang membuat banyak orang yang kurang mengerti segala dimensi rencana Allah, cepat-cepat putus asa ketika niat yang mulia berujung bencana. Aku kan bermaksud baik, kenapa yang begini terjadi? Aku kan ingin menolong, gak ada niat jahat di hatiku. Kenapa engkau gak bela aku? Jangan cepat-cepat angkat suara tuduh Tuhan. Tuhan belum kelar. Anda kalau lihat lukisan, jangan cepat-cepat hakimi. Saya waktu di San Diego Zoo dengan anak-anak saya, ada satu perempuan, orang bule gitu ya. Dia ngecat, dilihatin, kalau kita dalam bahasa Ibraninya, opo toh. Apa toh itu? Cuma coba strip gitu. Pakai musik gitu, semua orang lihat. Wah, pokoknya musik itu berhenti, lukisan itu harus jadi. Saya bilang,
lukis gini aja loh, siapa yang nggak bisa? Saya juga bisa main ceplok gitu gampang. Tapi setelah waktu mau jadi baru kelihatan terakhir, ceplokan terakhir. Bahwa ternyata dia menggambar seekor tiger. Itulah bedanya ceplokan di tangan seorang maestro dengan amatir seperti saya. Di tangan seorang maestro, Anda tidak akan bisa menduga. Nggak akan bisa menduga akhir film itu apa. Tapi jangan hakimi seniman itu sebelum dia kelar. Jangan hakimi dia dulu sebelum dia selesai. Tunggu sampai kuasnya turun dan berkata, sudah. Baru nilailah, bisa-bisa jutaan dolar di tangan seorang yang ahli dan mahal. Our God is the master artist. Our life is His canvas. Hidup kita kanvasnya. Tuhan adalah artis itu. Tuhan adalah seniman. Dia menciptakan segala sesuatu. Kita bisa ketawa sekarang atau menangis karena kita tidak mengerti rencananya. Tapi ketika jadi, semua orang tercengang. Ternyata demikian. Jangan hakimi sang seniman maestro itu sebelum dia berkata, kelar. Ada banyak hal di hidup Anda dan saya belum kelar seperti Musa. Tapi Musa udah umur 40. Kan harusnya sudah over the hill. Sudah lewat tuh. Setiap kita itu suka membatasi Roh Kudus. Aku udah umur 30 gak mungkin dapat jodoh lagi. Udah after sajab, after 30. Mana bisa? Tuhan belum kelar. Jangan komentar. Tidak ada kata terlambat bagi Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Timbullah keinginan dalam hatinya. Tapi jadi bencana. Kita lihat bencananya kenapa. Ayat 24. Ketika itu ia melihat seorang dianiaya oleh seorang Mesir. Musa si jagoan itu gak terima. Lalu ia menolong dan membela orang itu dengan membunuh orang Mesir itu. Coba garis bawahi kata menolong dan membela. Bukankah itu perbuatan mulia? Menolong dan membela. Kayak orang yang suka bilang ini, sumpah mati Tuhan tahu gak ada niat jahat di hatiku. Bahkan bukan cuma niatnya mulia, dia perbuatannya pun demikian. Dia menolong dan membela. Pernah gak Anda mengalami telur setengah matang? Atau kita mengalami sesuatu yang masih dimasak seperti nasi, rice cookernya dibuka, masih setengah jalan. Kita marah-marah sama bibi di rumah. Kita marah-marah sama pembantu, apa-apaan itu? Dia berkata, Pak, Bapak gak pernah ke dapur ya? Nasi ini memang belum masak. Dimakan kerak. Bukan salah berasnya, Bapak buka. Kalau Anda izinkan, Bapak izinkan lebih lama, nasi itu enak. Karena dia adalah beras yang kualitas. Oh gitu. Kadang-kadang kita makan kerak. Tuhan izinkan. Tuhan tidak izinkan yang baik terjadi dalam hidup kita. Itu pikiran kekanak-kanakan. Tuhan kadang-kadang izinkan yang gak baik juga terjadi. Meskipun bukan salah kita. Contohnya, kita harus menanggung kesalahan orang lain. Papa mama cerai. Kita ditinggalkan dalam keadaan fisik gak apa-apa, tapi jiwa kita terbelah dua. Kita merasa apakah ada salah saya ya di dalam perceraian papa mama saya. Kita merasa kok ada sesuatu yang gak enak terjadi di hidup kita, kok Tuhan izinkan dia. Belajar dari kata pengkhotbah. Ketika kita ada hari enak, ingatlah masih ada hari-hari buruk di depan kita. Kalau senang jangan terlalu senang, kalau sedih jangan terlalu di bawah. Orang itu di tengah saja. Kalau kita dapat sekarang, kita dapat lotre, dapat sesuatu, senanglah. Tapi jangan sampai lupa daratan, sampai lupa Tuhan. Masih ada hari-hari gelap di depan kita. Tapi kalau hari ini kita lagi diputus cinta, tenanglah. Kau kan bisa jatuh cinta lagi. Katakan kanan kirinya, kalau dia sudah menikah, jangan jatuh cinta lagi. Kecuali dengan istri atau suami yang sama. Pernah nggak gini? Ini Musa nih, dia membela dan menolong orang Israel yang lagi dianiaya, dibully. Musa pasang badan, tidak sengaja bunuh dia. Ketika terjadi begitu, pernah ini mungkin kalau di zaman modern coba saya tafsirkan seolah-olah seperti ini. Jikalau Anda
menolong keluarga orang lain, tapi ketika Anda pulang ke rumah, keluarga Anda sendiri kena bencana. Bukankah itu yang disebut dengan FAKTA dalam hidup ini? Fakta. Kita konseling ini bantu anak tetangga supaya keluar dari narkoba. Pulang ke rumah, anak kita nggak pulang, lari minggat dari rumah kita. Kita bisa berseru ke surga, why? I do something good, why the good becomes bad? Aku melakukan sesuatu yang baik, kenapa perkara yang baik itu berubah menjadi sesuatu yang buruk di hidupku? Ingatlah sang maestro sedang melukis sesuatu. Di dalam melukis, bukan hanya cat cerah yang dipakai olehnya. Dia juga akan memakai cat berwarna gelap dan suram. Saya sedang melukis hari-hari ini. Makanya saya sedang menyelami ini. Gini-gini, saya sudah jalan antara amatir dan maestro tengah-tengah. Amatir banget? Enggak lah. Maestro jelas bukan. Tapi waktu saya belajar melukis itu, kanvas yang kami beli itu berwarna putih. Saya cat dengan hitam dulu karena saya diajari demikian. Dengan kohengli saya cat hitam dulu. Cat. Kalau baru hitam, warna apapun di atasnya baru menyala. Kalau putih, nanti akan warnanya pucat. Jadi saya ngerti, Tuhan pakai warna hitam. To turn your test to become your greatest testimony. Ujianmu akan menjadi pahalamu. Pencobaanmu akan menjadi pialamu. Amin Bapak Ibu. Amin saudara-saudara. Saya ngerti. Pada waktu Tuhan pakai cat hitam, jangan berkata, kenapa engkau lumuri aku dengan ini? Jangan pernah berkata Tuhan mencobai seseorang. Dia gak pernah mencobai siapa-siapa. Dia pun tidak bisa dicobai karena dia adalah Tuhan. Tapi Tuhan tidak pernah berjanji kalau kita ikut Tuhan, hidup kita akan mulus sampai seterusnya. Tuhan berkata kepada kita bahwa di dalam hidup ini kita akan mengalami banyak pencobaan, tapi kuatkan hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Dia berkata lagi, lewat kali ini lewat adiknya Yakobus, ketika menulis surat Yakobus, dia berkata, anggaplah hai saudara-saudaraku, anggaplah sebagai sebuah sukacita jika engkau jatuh ke dalam berbagai macam pencobaan. Bukan memimpin diri ke dalam pencobaan moral, tetapi jika engkau jatuh ke dalam berbagai macam pencobaan, artinya kalau engkau masuk dalam ujian demi ujian, kalau perspektifmu benar, engkau nanti akan menjadi masterpiece-nya Tuhan. Tuhan itu punya ujungnya, dia Alfa Omega. Dia punya ujung dalam ujung setiap kita. Dia mau membuat kita semuanya betul-betul masuk rencananya. Jadi saya mengerti. Tuhan juga pakai Roma 8 berkata, bukan hanya perkara yang baik, dia bekerja sama dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Segala perkara termasuk perkara yang buruk. Kenapa kami memberi amal, sekolahkan orang. Baik mereka yang gak bisa sekolah sama sekali. Mereka yang putus sekolah karena biaya uang sekolah yang murah, tapi karena papa mamanya sungguhan tidak berada. Saya bantu dengan keuangan saya. Nanti saya lebih diberkati. Maka ketika saya lebih banyak uang, saya mulai sekolahkan orang-orang untuk masuk ke kuliah. Saya mulai belajar untuk cari beasiswa. Ada orang yang bebannya gitu kan, ingin sekolahkan orang. Bukan memberi orang miskin makan, tapi ingin sekolahkan orang. Sekolah pendidikan di hatinya. Tapi tiba-tiba, ketika kita sekolahkan orang, kita bangkrut. Seperti film tadi. Uang kita nyantol. Kenapa Tuhan izinkan? Kadang-kadang bukan salah kita. Kebijakan pemerintah. Harga berubah. Peraturan pun tidak sama. Ngurus izin lagi ini dan itu. Bukan salah kita. Kita sudah sebaik-baiknya bekerja. Ini semua di luar kendali kita. Dan semua yang terjadi tidak pro kita. Tapi kontra. Aku sekolahkan ini itu. Sekarang anakku sendiri tidak bisa sekolah selesaikan S2. Why? Why good things turn bad? Why? Kita kadang-kadang bertanya seperti itu kan. Di sini dia menolong dan membela. Kenapa kok jadi bencana? Tunggu dulu Musa. Tunggu dulu. Tuhan belum kelar. Kita perlu sabar. Sabar itu gak gampang.
Tapi mending sabar daripada lari dari hadirat Tuhan. Saya mending sabar dungu aku seperti hewan di dekatmu, tapi aku tetap di dekatmu, kata pemazmur. Pahit rasanya menusuk-nusuk di dalam lumbungku, kata pemazmur itu. Tapi sekalipun aku tidak tahu, aku tetap di dekatmu. Binasalah orang yang meninggalkanmu tanpa alasan. Tapi aku suka dekat Tuhan. Sekalipun tak ada yang terjadi apa-apa. Sekalipun tidak ada satu hal yang terjadi dalam hidupku. Segala sesuatu seolah-olah tidak maju. Aku tetap akan bersama denganmu. Itulah komitmen untuk tetap melekat pada Tuhan di dalam segala situasi. Apapun yang terjadi. God is still the better choice any time of the day. Dekat Tuhan tetap adalah pilihan yang lebih baik dalam segala perkara. Sekalipun kita gak punya pilihan apa-apa lagi. Tetap pilihlah Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Jangan pernah kecewa. Salah satu salah satu hal yang diizinkan oleh anak-anak Tuhan yang lebih banyak merenggut nyawa ke neraka itu namanya kecewa sama Tuhan. Lebih banyak itu. Hati-hati. Menurut saya malah setan tidak bisa apa-apa. Peperangan rohani, penganiayaan malah membuat orang Kristen sungguh-sungguh. Tapi kecewa karena ekspektasinya tidak terpenuhi. Itu lebih banyak memisahkan seorang Kristen dari Allahnya. Seorang manusia dari penebusnya. Saya mau ajak kita untuk bisa melihat ini. Coba lihat yang terjadi sama Musa, kasihan benar dia. Dia tolong itu orang Israel. Pada ayat 25 dikatakan, pada sangkanya saudara-saudaranya akan mengerti bahwa Allah memakai dia untuk menyelamatkan mereka. Tapi mereka tidak mengerti. Pada keesokan harinya ia muncul pula ketika dua orang Israel sedang berkelahi. Kali ini bukan bully, tapi berkelahi sesama saudara. Lalu Musa berusaha mendamaikan mereka, katanya, saudara-saudara, bukankah kamu ini bersaudara? Mengapa kamu saling menganiaya? Gak ada yang salah loh. Pernah gak Anda tulis sesuatu di sosial media? Biasa, gak ada maksud apa-apa. Wah, bumerang balik ke Anda. Gini loh ya. Kita harus bisa menerima dulu di dalam hati ini kalau kita mau menang perang dalam hidup ini. Tak semua orang akan sepikiran dengan Anda. Terimalah itu dulu. You cannot please everybody. If you live to please everybody, then you haven't lived. You're a dead person. Kalau Anda hidup untuk menyenangkan semua orang, Anda belum hidup. Karena Anda sudah mati. Karena orang itu sudah dijajah spiritnya dan sudah meninggal dunia. Terimalah dulu di dalam hatimu, engkau dan aku tidak bisa menyenangkan semua orang. Memuaskan setiap orang. Janganlah menganggap apa jikalau seseorang salah mengerti kita. Jikalau ada orang yang pandangannya miring tentang kita, gak suka sama kita, Anda tidak perlu menjelaskan. Jelaskan saja kepada orang-orang itu jikalau mereka berhubungan denganmu. Dalam keluarga harus ada komunikasi. Di dalam teamwork, dalam sebuah pekerjaan, kalau ada seseorang pikirannya gimana terhadap Anda, kalau Anda tidak luruskan. Bagaimana sebuah kerajaan kalau terpencar-pencar, tercerai-berai, bisa bertahan. Tapi kalau cuma secara random, siapa yang gak suka dengan Anda, janganlah hilang damai sejahtera. Itu biasa. Bukan hanya public figure. Siapa saja, malah justru public figure itu lebih menter. Karena sudah biasa anginnya besar itu gak gampang masuk angin. Tapi kalau kita gak terlatih, sekalipun kita tinggal di goa, tiba-tiba ada macan lewat, macannya buang muka, kita bisa hilang damai sejahtera rasanya. Kenapa lu? Kenapa? Apakah saya sudah tidak lagi menggodamu sebagai makanan siangmu? Apa yang salah dengan aku? Gak perlu begitu. Orang happy itu. Saya pernah ajarkan waktu di kebaktian umum di Galatia. Bahagia adalah pilihan. Orang happy itu definisinya gampang. Happy itu murah. Gak perlu buktikan apa-apa. You're happy already. You don't need to prove nothing to nobody. You don't need to prove nothing. You don't need to prove anything to anybody. That's happy. Gak perlu buktikan apa-apa. Saya gak perlu buktikan apa-apa sama siapa-siapa. Bener. God knows my heart. He knows his servants by names. I belong to him and I will go back to him someday. Through dust and ashes, my spirit will fly to him. Jadi jangan sampai kita itu mengambil langkah bela diri
maupun membenci. Dua-dua itu merugi. Gak usah dua-duanya. Peace saja, damai saja di hati. Tuhan mengerti. Musa di sini, dia menyangka bahwa orang-orang Israel itu akan sehati sepikir dengan dia, bahkan akan membela dia, bahkan akan menyukai dia. Jangan pernah salah sangka. Apa yang Anda sangka tidak sentuh. Gini loh, jangan sangka orang lain menyangka Anda seperti yang Anda sangka, mereka sangka. Jangan pernah sangka, sekalipun Anda sudah presentasi, Anda sudah berbuat amal, Anda sudah menjadi seperti suatu titisan Mother Teresa, Anda sudah lakukan semua yang bisa, Anda sudah cuci kaki orang-orang yang kena kusta, Anda sudah lakukan semuanya, buah-buah roh Anda sudah gak bisa disangkali, buah pelayanan Anda, orang mati bangkit di depan Anda. Masih akan ada orang yang tidak bisa melihat Anda seperti yang Anda ingin dilihat. Masih ada. Dan itu termasuk di tempat kerjamu, di keluargamu. Kita bisa gumun setelah itu berkata, kok bisa orang itu mikir gitu ya tentang aku ya? Dari mana dapat ide seperti itu? Karena itu saya tadi katakan, jangan sangka orang lain akan menyangka Anda seperti yang Anda sangka mereka sangka. Jangan pernah drop your expectation. So you'll have room for His vision. Drop your expectation on men, so you can have room for God and His vision. Letakkan ekspektasimu terhadap manusia agar Anda punya ruang untuk visi Allah. Letakkan ekspektasimu terhadap manusia, turunkan secara drastis sampai ke titik normal. Normalnya Tuhan maksudnya. Bukan normalnya dunia yang narsis. Turunkan secara drastis agar Anda punya ruang bagi Allah dan bagi visinya dalam kehidupan Anda. Amin. Musa ini kasihan. Dia sangka dia akan disukai. Ayat 27. Tetapi orang yang berbuat salah kepada temannya itu menolak Musa. Malah terjadi roh penolakan. Dan berkata, siapa yang angkat kamu menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Malah dimarahi. Wow. Dan kali ini, tertusuk di hati Musa. Kena dia. Padahal Musa waktu itu tidak tahu. Dia seharusnya bisa melihat. Orang itu bukan punya isu terhadap dirinya. Orang itu punya isu di dalam dirinya. Orang itu dikatakan di ayat 27, orang yang berbuat salah. Ini yang disebut di dalam perjanjian baru, janganlah, kalau engkau tumpang tangan dengan orang lain, tumpanglah tangan, tapi jangan terseret dalam kesalahan mereka. Kebanyakan orang itu jadi salah, dia adalah second hand smoker. Seorang yang berbuat salah, tetapi bukan secara langsung, tapi tertular kesalahan orang lain. Salah melahirkan salah. Karena itu kita perlu punya tembok pertahanan dari Tuhan, yaitu rasa aman di dalam Roh Kudus. Kebanyakan orang itu ketika contohnya ada satu orang ya, kalau lagi marah-marah terhadap Anda, dia betul-betul killing karakter Anda. Percayalah, Anda jangan lihat dia sebagai penyerang. Belajar, saya pun belajar kok. Semakin tinggi orang di bawah Tuhan maksudnya, atau posisinya, tidak tentu dari Tuhan, pokoknya semakin orang dibawa di dalam public view, pasti semakin besar anginnya. Saya pun belajar apa yang saya khotbahkan. Lihat orang siapapun juga tidak sepikiran dengan Anda. Jangan sebagai penyerang, don't take it personally. Orang itu mungkin mereka juga adalah korban. Paham maksud saya? Saya kalau lihat orang bete, mungkin di rumah dia digebukin istrinya. Keluar gebukin tukang parkir. Jangan lihat dia sebagai penyerang. Dan ini bisa terjadi di dalam toko kita, pekerjaan kita. Sekelilingku tidak sepikir dengan aku. It's okay. It's a privilege. It's a place of loneliness. Where God will not leave you alone.
Di mana kita sendirian, Allah justru tidak akan membiarkan kita sendirian. It's a place of privilege. Orang itu sekarang tuh beli posisi privilege. Gak percaya? Lounge itu harus beli. Kalau enggak harus naik kelas tertentu baru bisa masuk ke lounge. Orang itu kepingin di dalam perjalanannya terbang itu maunya tidur sendirian yang flat sekalian. Gak mau kanan kiri bicara dengan passengers yang lain. Yang kelas tengah aja gak cukup, mau kelas yang satu. Yang mau satu kamar sendiri, sekarang di pesawat makan ada yang namanya suite. Bayangin, orang itu beli untuk lonely. Beli. Kita dikasih cuma-cuma. Dengan tidak didukung oleh orang-orang sekitar kita. Terimalah sebagai berkat, Bapak Ibu Saudara. Itu tempat hadirat Allah. Come on. Oh haleluya, saya gak ngerti. Anda ini ngerti gak yang saya ngomongkan ini ya? Gak tahu responnya gimana. Saya sekarang kok banding rasa lonely sekali gitu loh. Gak ada tepuk tangan itu. Oh my goodness. Oh I love preaching. You want to know why? It's the place where I talk and God talk and we talk at the same time. Ayo kita lihat jangan sebagai suatu malapetaka. Allah belum kelar. Lihat itu sebagai satu cat tambahan. Ya Tuhan, suatu hari aku akan jadi Yusuf yang akan memberkati mereka. Gimana mereka tahu kasih-Mu kalau mereka tidak mengasihi aku dulu? Bagaimana mereka bisa mengenal kasih-Mu kalau mereka tidak mengasihi aku dulu? Ngerti maksud saya? Mereka harus tidak mengasihi aku dulu, baru nanti aku bisa tunjukkan apa kasih itu. Aku jadiin tumbal. Mending tumbalkan untuk Tuhan. Apa-apa, itu namanya perjanjian. Yesaya 43. Aku membuatmu menjadi perjanjian. Mu itu singular, bukan plural, bukan majemuk, tapi tunggal. Aku membuatmu jadi perjanjian dari seluruh bangsa, til satu Israel saja. Dikepung 5 negara ketika berdiri tahun 48. Yom Kippur, 6